Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang padanya Al-Qur'an diturunkan. Allah menurunkan Al-Qur'an yang pertama di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Al-Qur'an juga turun dari Allah ke langit dunia, ke Baitul Izzah, itu juga terjadi di bulan Ramadan, yang peristiwanya sering disebut sebagai Lailatul Qadar. Adapun turun yang pertama sering disebut sebagai Nuzulul Quran. Jadi kalau Nuzulul Quran itu turun dari langit dunia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama, karena turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Adapun yang dari Allah ke langit dunia jumlatan wahidatan dalam keadaan 30 juz itu terjadi sekaligus 30 juz langsung. Nah, dari yang 30 juz yang langsung ke langit dunia ini namanya Lailatul Qadar. Dan keduanya, baik turun yang pertama maupun turun totalitas dari Allah ke langit dunia, semuanya terjadi di bulan Ramadan. Ramadan sendiri dari bahasa Arab romat. Romat itu artinya panas, membakar. Maka ketika disebut Ramadan, kita teringat bahwa itu adalah membakar, yang kemudian dalam pandangan masyarakat kita sering dikaitkan dengan membakar hawa nafsu, yang sejatinya sebenarnya bulan Ramadan itu sudah ada, dan pada saat itu belum ada kewajiban puasa, karena Ramadan itu adalah bulan warisan pra Islam. Jadi sebelum Islam datang sudah ada bulan Ramadan yang disebut tadi sebagai romat. Romat artinya panas, membakar. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam diseru dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa ini hukumnya wajib untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Jadi memang Allah wajibkan puasa untuk orang yang beriman. Apa tujuannya? Tak lain dan bukan bulan Ramadan ini sebagai madrasah takwa. Karena Allah berfirman di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka bulan Ramadan menjadi madrasah takwa untuk membentuk karakter pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan puasa ini selain diwajibkan kepada kita, juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Hanya waktu dan caranya yang tidak sama. Maka Allah firmankan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu dahulu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan ada banyak keutamaan ketika bulan Ramadan itu hadir kepada kita. Di antara keutamaannya cukup banyak. Disebutkan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, karena Allah,
ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini pahala sehari puasa dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu perjalanan yang panjang ketika kita melakukan perjalanan sejauh 70 tahun. Dan yang hadir di depan ini belum pernah ada yang berjalan 70 tahun. Baik. Ini yang paling senior siapa ini? Sudah ada belum usianya 70 tahun? Ya. Ini kalau tak sawang-sawang ini masih muda-muda semua nih. Masih balita di bawah 50 tahun. Baik. Masih muda-muda. Padahal pahala berpuasa setara dengan dijauhkan dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan setiap kita berpuasa 1 hari. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman sebagaimana sahabat Abu Hurairah menyampaikan, yaqulullahu ta'ala kullu amali bani adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka kebaikan itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ila sab'imi'ah, sampai 100 kali lipat. Jadi bisa dilipatkan sampai 10 kali, bahkan sampai 100 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Huwali, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi saking besarnya pahala puasa, maka besaran pahalanya dirahasiakan. Kalau amal lain kita dikasih tahu, pahalanya dilipatkan sampai 10 kali, bahkan bisa sampai 100 kali. Kalau untuk sedekah beda lagi. Sedekah dilipatkan bisa sampai 700 kali lipat. Ini keutamaan sedekah. Kalau amal lain 10 sampai 100. Kalau sedekah sampai 700 kali lipat. Diumpamakan seperti kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti satu biji. Kalau di sini ilustrasi yang mudah, sebutir padi yang ditanam lalu menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu membuahkan 100 biji, dan masing-masing 100 maka menjadi 700, padahal asalnya 1. Ini satu investasi yang menguntungkan. 1 dapat 700, dan itu ada dalam pertanian. Kalau selain pertanian 1 jadi 700 itu apa? Ya. Iwak kalen bisa enggak, Pak? Bisa. 1 jadi 700 bisa. Oh, jadi 1000 juga bisa. Baik. Nanti harus belajar rumusnya sama Mas Eko ini. Baik. Karena kalau pertanian tadi 1 padi bisa jadi 700 kali lipat. Kalau iwak kalen katanya bisa. Nah, ini piye caranya? Biar kita ini diajari berbagi ilmu. Baik, kita lanjutkan. Innahu yatruku ta'am, karena orang yang berpuasa itu sudah meninggalkan makanan. Wa syahwatahu, dan mengendalikan syahwatnya. Min ajli, karenaku. Wa yatruku syarab, meninggalkan minum. Wa syahwatahu, mengendalikan syahwatnya. Min ajli, karena diriku. Fahuwali, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa ini spesial, pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking besarnya pahala. Dan yang dibutuhkan apa? Bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum. Coba kita lihat hadisnya. Innahu yatruku ta'am wa syahwatahu. Dia tinggalkan makan
dan juga kendalikan syahwatnya. Jadi menahan syahwatnya, bukan hanya sebatas mengendalikan makan. Coba lagi kita lihat redaksinya, wa yatrukus syarab wa syahwatahu. Dia meninggalkan minum dan juga meninggalkan atau menahan syahwatnya. Maka disinilah ketika kita berpuasa itu penting untuk bisa mengendalikan syahwat, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Maka dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Jadi sudah disebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia dalam meninggalkan makan dan minumnya. Jadi intinya harus ada pengendalian syahwat, ada penjagaan terhadap hati. Karena puasa ini juga supaya dapat menghilangkan sifat dengki. Maka di sini disebutkan, man sarrahu ayat haba kathirum min harri sadrihi falyasum syahra sabri aw salasata ayyamin min kulli syahrin. Rasul bersabda, barang siapa yang merasa senang hilangnya sifat dengki yang banyak dalam hatinya, maka hendaknya berpuasa pada bulan kesabaran, yakni bulan Ramadan, untuk melatih sabar, melatih takwa, dan 3 hari setiap bulan. Jadi puasa itu penting bagi kita untuk memiliki hati yang lapang, hati yang jernih, atau bahasa lainnya qalbun salim. Jadi untuk memiliki qalbun salim. Dalam sabdanya yang lain Nabi mengatakan, man shoma ramadhana wa arafa hududahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasannya, wa tahfadha mimma kana yabtaghilahu, dan menahan diri dari apa yang seharusnya dia menahan diri. Jadi menahan diri dari sesuatu yang seharusnya dia menahan diri. Maka di sini kaffara ma kana qablahu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Apa yang perlu dilakukan? Bisa menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, memiliki qalbun salim. Dan itulah nanti orang-orang yang selamat. Itu man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah yang dengan hati yang jernih, hati yang sehat.